Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kembali kita menundukkan kepala memohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh memasuki Minggu Paskah ketiga. Di dalam minggu yang ketiga ini Tuhan, kami rindu kuasa Tuhan atas kebangkitan boleh sungguh-sungguh kami rasakan. Kebangkitan Tuhan itu boleh berdampak di dalam kehidupan kami. Karena itu kami rindu bagaimana firman Tuhan, kesaksian daripada Alkitab boleh menuntun dan menolong kami supaya kuasa kebangkitan itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati, dan pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, saya dibesarkan di kota Malang. Suasana kota Malang itu mirip seperti Bandung, berada di pegunungan. Dan seperti halnya orang Bandung atau orang Jakarta begitu ya, sering pulang pergi begitu ya, orang Bandung ke Jakarta atau orang Jakarta ke Bandung. Demikian halnya juga orang Malang seringkali ke Surabaya dan sebaliknya orang Surabaya ke kota Malang. Jarak kota Surabaya ke kota Malang itu kira-kira 100 km. Dan dulu jarak 100 km itu biasanya ditempuh dalam waktu 2 jam. Mengapa demikian? Karena hanya separuh perjalanan itu yang bisa ditempuh dengan jalan tol. Selebihnya harus ditempuh dengan jalan raya biasa. Mungkin seperti kalau kita dari Jakarta
mau ke Bandung itu stop di Cikampek, begitu ya. Dan kemudian diteruskan dengan melalui jalan biasa, bukan jalan tol. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru tahun 2019, ya, jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu, baru ada tol dari Surabaya sampai ke Malang. Yang dulunya harus 2 jam, sekarang tinggal 1 jam. Jadi dari Surabaya, ya, langsung masuk pintu tol dan nanti keluar di pintu tol yang lain dan tibalah di kota Malang tahun 2019. Padahal Bapak Ibu sekalian, sejak saya SD, coba bayangkan sekarang saya sudah seumur demikian, saya sudah punya 2 orang anak saya sekarang juga SD. Sejak saya SD sudah ada rencana untuk pembangunan jalan tol dari tengah-tengah itu ya, sebelum di tengah-tengah antara Surabaya Malang sampai ke kota Malang. Namun rencana tinggal rencana. Baru 33 tahun kemudian rencana itu terwujud. Dengan adanya tol itu, wacana ya, pembuatan jalan tol itu pun menjadi nyata. Bapak Ibu sekalian, kisah kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat pertobatan dan pengampunan itu bukan sekedar wacana saja. Kalau kita berbicara tentang pengampunan dan pertobatan tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, itu adalah hanya wacana belaka. Mengapa demikian? Ya. Hal yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sungguh-sungguh nyata, bukan ilusi, atau yang kita sering gunakan kata-kata belakangan ini, bersifat maya atau virtual begitu ya. Tapi kebangkitannya itu sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh real. Di ayat ke-36 sampai ayat yang ke-48 dari Injil Lukas ini adalah kisah daripada penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang melakukan perjalanan menuju ke kota Emmaus. Dan di ayat ke-37 kita bisa melihat ketika murid-murid sedang bercakap-cakap ya, tentang peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 rekan mereka yang di Emmaus, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di sana dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ayat ke-37 mengatakan kepada kita betapa terkejut dan takutnya mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus ada di tempat itu. Ya, dan kemudian ayat 37 mengatakan bahwa mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Yunani ada 2 macam penjelasan tentang kata hantu. Ya. Yang pertama itu hantu itu bisa sekedar bayang-bayang. Ya. Jadi kalau misalnya hari gelap begitu ya, tiba-tiba kita melihat ada sesosok yang lewat begitu ya. Artinya hitam-hitam begitu ya, semacam siluet. Nah, itu bisa dianggap sebagai hantu. Tetapi kata hantu juga bisa merupakan pernyataan tentang roh. Artinya ya, ada sesuatu yang terlihat tetapi tidak memiliki tubuh berupa roh. Dan itulah yang rupanya dilihat oleh murid-murid. Murid-murid melihat sesosok yang mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus. Namun mereka, di dalam pikiran mereka mengetahui atau menurut mereka bahwa Tuhan Yesus masih ada di dalam kuburan yang menurut perempuan-perempuan itu sudah kosong. Jadi menurut mereka yang nampak itu adalah rohnya. Dan itulah yang menyebabkan mereka nampak ragu-ragu ketika melihat Tuhan Yesus ada di sana. Dan itulah yang Tuhan Yesus nyatakan. Tuhan Yesus tahu keraguan mereka. Di ayat ke-38 Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut?
Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Tuhan Yesus tahu mereka menjadi ragu-ragu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak mereka, mengundang mereka untuk menyentuh. Dia menunjukkan tangan dan kakinya, menunjukkan luka, menunjukkan bahwa sungguh-sungguh ini adalah Yesus yang disalibkan dan sudah bangkit kembali. Dan seperti penjelasan Tuhan Yesus, jika ini hanya roh, ya, tidak ada tulang, tidak ada daging, mereka tidak bisa menyentuhnya. Dan itulah konsep mereka tentang hantu. Ya. Dan Tuhan mengizinkan mereka untuk memegang, untuk memperhatikan, memeriksa apakah benar ini Yesus yang tidak hanya sekedar roh, tetapi sungguh-sungguh dia memiliki tubuh dan berbicara, bercakap-cakap dengan mereka. Belum reda akan keraguan dan keterkejutan mereka. Juga di sini dikatakan kegirangan mereka. Tuhan Yesus pun bertanya, adakah makanan padamu? Di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya, sungguh-sungguh yang hadir di hadapan mereka itu adalah Kristus yang memiliki tubuh dan roh. Tubuh dan roh yang menjadi satu artinya Kristus yang hidup. Dan Tuhan Yesus memanggil potongan ikan goreng yang diberikan oleh murid-murid dan memakannya di hadapan mereka, menunjukkan bahwa ini adalah sungguh-sungguh Kristus yang selama ini mereka ikuti, yang selama ini mereka dengarkan suaranya, dan dia hadir kembali. Dia sudah hidup walaupun sudah mati di atas kayu salib. Kristus menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Dia bangkit secara fisik, tidak hanya sekedar bangkit hanya secara roh saja. Dan ini jugalah tujuan mengapa Tuhan Yesus berulang kali di dalam Alkitab tercatat bahwa dia menampakkan diri kepada murid-murid. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa dia sungguh-sungguh sudah bangkit. Ayat ke-48 di sini dikatakan, dan kamu adalah saksi semuanya ini, saksi daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itulah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid. Tuhan Yesus perlu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit, karena tanpa kebangkitan penebusan dosa itu tidak sempurna. Jika Tuhan Yesus hanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dan dia tidak bangkit kembali, apa bedanya dia dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain? Tetapi menggenapi apa yang kita para nabi katakan, pemazmur katakan, bahkan Taurat juga katakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati untuk melakukan penebusan, sehingga ada berita pertobatan dan pengampunan dosa. Tanpa kebangkitan Kristus, pengampunan dosa dan juga pertobatan adalah sia-sia. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada pengampunan dosa. Dan tanpa pengampunan dosa, apa perlu kita bertobat? Karena tidak ada pengampunan. Namun demikian, karena Kristus sungguh-sungguh bangkit, kita mendapatkan pengampunan di dalam Dia, dan kita perlu bertobat di hadapannya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia para hamba-hamba Tuhan ataupun jemaat sekalian memberitakan akan Injil Tuhan. Sia-sialah kita beriman kepada Yesus Kristus. Sia-sialah kita beribadah kepada Dia tiap minggu. Saat ini kita beribadah lewat online. Bapak Ibu sekalian bisa saja meninggalkan kebaktian
karena tidak ada yang melihat bahwa kita hadir di dalam kebaktian. Tetapi karena kerinduan kita, karena kita percaya kepada Kristus yang bangkit, kita tetap beribadah walaupun kita melakukannya di rumah. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah Kim dan Stephen yang selama ini membantu kita di dalam online, harus membuat rekaman bersama dengan rekan-rekan pelayan lainnya, dan kemudian mengeditnya supaya kita bisa menikmati akan ibadah di hari Minggu, walaupun hanya secara online, walaupun hanya melalui rekaman saja. Namun itu menunjukkan iman kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, namun celakanya ada orang yang menganggap bahwa kebangkitan Kristus itu hanyalah simbol saja. Yesus tidak benar-benar bangkit. Namun hari ini kita belajar dari kebenaran Tuhan. Kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Dia tidak hanya bangkit secara simbolis, tidak hanya rohnya saja, tetapi dia sungguh-sungguh bangkit. Dia memiliki tubuh yang dapat dipegang, tubuh yang dapat makan. Dan itu menunjukkan kebangkitan yang nyata. Dan oleh karena kebangkitan yang nyata itu, pertobatan dan pengampunan bukan lagi sekedar wacana, tetapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan. Dan hal yang kedua, mengapa kebangkitan Kristus membuat pengampunan dan juga pertobatan bukan sekedar wacana? Karena kebangkitan Kristus itu membawa perubahan hidup. Di ayatnya yang ke-45 di situ dikatakan, Ia, Tuhan Yesus, membuka pikiran mereka para murid sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Kita tahu murid-murid sudah mengikuti Tuhan Yesus sekian lama. Namun ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka tidak memahami mengapa semuanya ini terjadi. Padahal mereka sudah belajar, mereka tahu dari kitab para nabi, dari Taurat, dari Mazmur. Namun ketika Kristus bangkit, baru pikiran mereka terbuka dan mereka mengerti, memahami apa makna daripada penderitaan, kematian daripada Kristus, dan juga kebangkitannya. Dan oleh karena itu, mereka menjadi orang-orang yang berubah. Kita bisa melihat bagaimana betapa takutnya murid-murid ketika Tuhan Yesus ditangkap. Betapa mereka menyembunyikan diri. Namun, ketika Roh Kudus dicurahkan, sebagaimana mereka mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan di ayatnya yang ke-49, supaya mereka menunggu akan Roh Kudus, kita bisa melihat bagaimana perubahan hidup daripada para murid. Mereka menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Ditangkap, dipenjarakan, mengalami penganiayaan, mereka sanggup menghadapi itu semua. Bahkan kehilangan nyawa pun mereka sanggup menerimanya. Oleh karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh menyaksikan Kristus sungguh-sungguh bangkit. Dan itu mengubah kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca berita, seringkali kita mendengar ada beberapa artis yang ditangkap oleh karena menggunakan atau menyalahgunakan akan obat-obatan atau narkoba begitu ya. Nah, ketika ditangkap, maka diwawancarai begitu ya. Selesai dia keluar, direhab atau bagaimana gitu ya, selesai jalani hukuman, kalau dulu mereka dihukum, maka ketika diwawancarai mereka berkata, waduh, saya kapok, saya nggak mau lagi menggunakan obat-obatan, itu merusak kehidupan saya. Namun tidak lama kemudian kita bisa melihat orang yang sama kembali ditangkap ya, oleh karena hal yang sama, penyalahgunaan obat-obatan. Boleh saya katakan bahwa pertobatan ini adalah pertobatan tomat, ya. Tobat umat. Artinya apa? Pertobatan tanpa perubahan hidup. Kristus sudah mati,
namun dia bangkit. Agar pertobatan kita, pengampunan yang kita terima daripada dia, boleh mengubah akan kehidupan kita. Adakah kita memiliki kehidupan yang demikian? Ketika Kristus mati dan kemudian dia bangkit, yang menunjukkan kemenangan atas maut dan atas kematian. Sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, harusnya kita juga menjadi pemenang seperti Kristus. Bahkan Paulus mengatakan kita lebih daripada pemenang. Hidup ini selalu penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi karena kita memiliki Kristus, adakah kita sanggup mengalahkan segala tantangan itu? Adakah kita menjadi orang-orang yang berubah? Adakah orang-orang yang mengimani Kristus yang sungguh-sungguh sudah bangkit? Hari ini ada beberapa rekan-rekan kita yang akan diteguhkan menjadi diaken. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, mereka akan menunjukkan iman mereka, pengakuan mereka kepada Kristus, dan ketaatan mereka untuk melakukan tugas-tugas sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala bagi jemaat. Dan kiranya kita boleh mendoakan mereka dengan kuasa kebangkitan Kristus di tengah-tengah pandemi yang tidak mudah ini. Mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Kristus yang kebangkitannya bukan sekedar simbol saja, bukan hanya sekedar sesuatu yang maya, tetapi sungguh sesuatu yang nyata. Sehingga kami Tuhan mendapatkan pengampunan yang sempurna. Dan tolonglah kami Tuhan, karena kami memiliki Allah yang bangkit, kami juga memiliki perubahan di dalam kehidupan kami. Karena tanpa perubahan, apa gunanya kami memiliki iman kepada Allah yang sudah bangkit itu? Kami rindu hidup kami boleh berubah, semakin berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melihat beberapa rekan-rekan kami yang akan diteguhkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai diaken di GKI Cibauri. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolongkan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.